Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening. Okay, my old student, today I would like to tell you about simple present tense. Explanation simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang teratur, rutin, atau kebiasaan yang terus terjadi sehari-hari. Simple present tense juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang sedang terjadi saat ini. Oke, my old student, ada dua bentuk. Yang pertama yaitu verbal sentence, yang kedua yaitu nominal sentence. Apa itu verbal sentence dan apa itu nominal sentence? Oke, structure verbal sentence adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Polanya bagaimana? Polanya yaitu seperti ini: subjek, verb, S atau ES, terus plus objek. Ini dalam bentuk positif. Sekarang yang dalam bentuk negatif. Nah, ini yang negatif. Subjek, do, does, not, verb, objek. Nah, ini bentuknya negatif. Kita lanjutkan yang dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Do, does, subjek, verb, objek. Ini dalam bentuk interrogatif. Sekarang bagaimana penggunaannya SES dalam kalimat verbal sentence? Tolong perhatikan, kalau subjeknya itu jamak, contohnya subjek jamak yaitu they, we, I, you, itu menggunakan verb when, jadi tidak ditambah S atau ES. Misalnya they study, they play, dan seterusnya ya. Tapi kalau diikuti oleh subjek tunggal atau he, she, it, maka kata kerja ditambahi S atau ES, nanti tergantung kata kerjanya. Contoh, misalnya she studies, ya, he plays, dan seterusnya ya. Itu adalah bentuk daripada penggunaan SES dalam verbal sentence. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya ya. Strukturnya seperti ini. Yang pertama yaitu ditulis subjek, to be, adjective, noun, adverb. Atau ini adverb bisa adverb of place, bisa adverb of time. Berikutnya yang kalimat negatif yaitu subjek, to be, noun, adjective, noun, adverb of place ya. Terus yang kalimat interrogatif yaitu to be-nya ke depan ya. To be, subject, adjective, noun, adverb of place ya. Jadi itu. Terus apa yang to be ya? To be itu adalah to be dalam simple present itu ada tiga ya. Tiga bentuk to be. Yang pertama am, yang kedua are, terus is. Perhatikan, I am ini hanya dipakai oleh subjek I ya. I am. Terus untuk are ini digunakan untuk subjek yang lebih dari satu. Contohnya they, mereka, we, kami, you, and you and I, my father and my sister, itu menggunakan a karena lebih dari satu. Oke, my old student, itu adalah bentuk structure di dalam kalimat apa tadi? Dalam kalimat verbal sentence dan nominal sentence. Itu bentuk strukturnya seperti itu ya. Jadi strukturnya dalam verbal sentence dan nominal adalah seperti ini. Oke, my old student, kita lanjutkan. Sekarang I give you about the example in verbal sentence ya. Saya berikan contoh kalimat dalam verbal sentence. Kita mulai dari kalimat posisi, polanya yaitu subject, verb, SES, object. For example in sentences like this ya, diperhatikan ini. Yang pertama, I study English every night. I study English every night. Yang kedua, she reads English every morning.
Number 3, my mother cooked the rice. Number 4, they play football every Sunday. Ya, ini tolong perhatikan. Tadinya ini tidak pakai S karena pas subjeknya adalah jamak atau lebih dari satu. Lihat ini yang reads ya, she reads English. Ini readnya ditambah S karena subjeknya tunggal atau hanya satu ya, she, dia perempuan. Terus number 3, my mother cooks. Nah ini cooknya tambah S karena apa? Karena subjeknya tunggal. Oke, and they play football every Sunday. Nah ini subjeknya lebih dari satu, maka playnya tidak boleh ditambah S. Oke, I hope you understand. Next. Oke, berikutnya yaitu in the negative form, dalam kalimat negatif. Polanya harus you always remember subject do, does, not, verb, object. For example in the sentences, ya ini dari positif kita ubah ke negatif ya. I do not study English every night. Nah, terus yang second, she does not read English every morning. And my mother does not cook with rice. And they do not play football every Sunday. Ya, ketika dalam kalimat negatif ini untuk kata kerja ini tidak mengalami perubahan ya, tetap korban atau kata kerja bentuk pertama, jadi tidak boleh ditambah S atau ES. Jadi saya simpulkan bahwa penambahan ES pada subjek itu hanya berlaku pada kalimat positif apabila subjeknya tunggal ya, jadi itu maka kata kerja ditambah S atau ES. Oke, kita lanjutkan di example. Ya, sekarang masih verbal sentence dalam bentuk kalimat tanya ya. Contoh kalimat verbal sentence dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Perhatikan nih polanya, yaitu yang pertama do, does, subject, verb, object ya. Like this the example. Do I study English every night? Nah ini ya contoh yang pertama. Yang kedua, does she read English every morning? Does my mother cook with rice? And do they play football every Sunday? Jadi di dalam kalimat interrogatif untuk verbnya tidak boleh ditambah S atau ES. Oke, next kita lanjutkan. Sekarang akan saya beri contoh kalimat nominal sentence, yaitu kalimat apa tadi? Kalimat yang tidak ada kata kerjanya, adanya hanya adjektif, kata sifat, terus noun, terus adverb of place, kata keterangan tempat. Oke, sample nominal sentence. Ya, polanya subjek to be, apa to be tadi? Is, am, are. Nah, setelah itu adjective, noun, adverb. Ya, kita lihat contohnya. Example, I'm handsome. Nah, perhatikan, my friends are in school yet. And number 3, he is headmaster. Dia kepala sekolah. Marsha is a student. Oke, sekarang kita bahas ya. Perhatikan ini ya. Ketika subjeknya I, berikutnya pakai am. Yang I'm student. Saya tambahnya my friend. Nah ini kenapa pakai are? Ini karena friendnya lebih dari satu, maka kita pakai are. Nominal sentence dalam bentuk negatif ya. Polanya perhatikan structure-nya, yaitu ada subjek, ada to be, ada not, adjective, noun, adverb of place. Example in the sentence, I'm not handsome. Saya tidak tampan. My friend are not in school yet. And number 3, he is not headmaster. Dia bukan kepala sekolah. And Marsha is not a student. Marsha bukan seorang siswa. Ini contoh dalam negative sentence. And then kita lanjutkan dalam bentuk kalimat interrogatif.
Kalau kalimat tanya itu to-nya selalu di depan. Contohnya ini ya, I handsome, and I handsome. Apakah saya tampan? Oke. And second, are my friend in schoolnya? Oke. All student, setelah memahami apa yang saya jelaskan tadi, sekarang ini adalah bentuk exercises ya, latihan soal yang harus kamu kerjakan. Perintahnya diperhatikan ini ya. Perintahnya adalah yang pertama itu verbal sentence ya, make the sentences into negative and interrogative form. Jadi ubahlah kalimat di bawah ini ke dalam bentuk negatif dan interrogatif. Oke, ini soalnya ya. Terus berikutnya yaitu masih ada 5 lagi soalnya dalam bentuk nominal ya. Ini soalnya sama perintahnya, make the sentences into negative and interrogative form. 5 ini kamu ubah ke apa? Kalimat negatif dan interrogatif. Oke, my all student. I forget ya. Sekarang ini effort of time ya, effort of time yang sering dipakai di dalam simple present tense itu adalah, for example, every day ya, every Sunday, today, every week ya. In the morning and every night ya, itu atau kalau kita menggunakan yang itu seperti always, usually, sometime ya, itu adalah apa? Act of time, kata-kata waktu yang digunakan di dalam simple present tense. Okay, my all students, thank you very much your attention, and I hope you understand what I say. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.